What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, pada kesempatan kali ini gue pengen kasih tau kalian 3 tips iklan Shopee dengan biaya kecil. Sebelum itu nggak usah tanya, ini gue lagi luka, jadi gue kasih Hansa Plus, jadi lupakan itu aja, kita fokus ke pembahasan aja. Jadi trik iklan Shopee, trik ini cocok banget untuk kalian yang berjualan sebagai reseller, dropshipper, importir, atau brand sendiri. Jadi buat kalian semua nih yang masuk ke kategori ini, berarti boleh banget belajar mengenai trik iklan Shopee yang akan gue kasih tau ke kalian. Nah, banyak seller yang tidak melakukan iklan di Shopee karena takut boncos. Apakah hal tersebut wajar? Jadi buat teman-teman di sini pasti gue yakin banget dari kalian ini banyak banget yang tidak melakukan iklan di Shopee karena takut boncos. Atau mungkin yang belum pernah coba iklan di Shopee tapi karena udah denger isu-isu kalau wah iklan Shopee sering boncos, iklan Shopee sering boncos. Jadi kalian ke-trigger untuk gak ngelakuin iklan. Padahal iklan itu penting. Tentu saja boncos adalah hal yang sangat-sangat biasa. Jadi hal-hal yang sangat-sangat wajar. Kalian tidak sendiri karena gue pun pernah boncos. Sampai hari ini pun terkadang ketika gue iklanin produk, ada beberapa produk gue yang boncos. Tapi disitulah kita belajar. Nah, tujuan iklan itu ada 4 menurut gue. Ada untuk visibilitas toko atau produk, lalu untuk meningkatkan pengunjung, lalu meningkatkan penjualan, lalu yang terakhir menemukan produk unggulan. Kita bahas satu persatu. Kalau untuk visibilitas toko atau produk, otomatis supaya calon customer atau customer itu tahu kalau toko kita itu ada loh di marketplace, mereka bisa cari toko kita. Lalu yang kedua, meningkatkan pengunjung. Otomatis ketika kita iklan, kita akan meningkatkan traffic kita dari sisi pengunjung, penjualan, dan sebagainya. Lalu ini masuk juga ke poin nomor 3, meningkatkan penjualan, naikin omset, karena kita iklan pasti ada pengen juga untuk dapat jualan atau sales selain dari pengunjung atau traffic. Lalu yang terakhir, menemukan produk unggulan. Jadi produk unggulan di sini lebih tepatnya ketika kita iklanin, kita bisa mengetahui nih, oh ternyata produk ini tuh yang paling sering laku, dan inilah yang akan menjadi produk hero atau produk unggulan di toko kita. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan lebih dalam, ada baiknya kalau misalnya teman-teman di sini like dulu videonya. Jangan pelit like teman-teman. Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kalian karena gue telah membuat presentasi ini, telah membuat video ini, dan mengedukasi kalian mengenai caranya berjualan. Jadi like dulu yuk, gue tunggu nih. Like. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan pemilihan produk. Ini yang pertama. Jadi ketika pemilihan produk, buat kamu yang belum tahu iklan produk mau yang mana, justru itu kamu harus cari tahu dengan cara testing produk jualan kamu. Ketika kita jualan online atau kita berjualan satu produk, ini kan kita misalnya punya produk banyak banget nih, kita bingung nih, aduh iklanin yang mana ya produknya ya, atau produk yang bakal jadi produk hero tuh yang mana ya. Nah, kita bisa iklanin. Ketika kita iklanin, kita akan bisa mengetahui, oke ternyata produk ini yang paling sering keluar dan paling sering laku ketika kita iklanin. That's why produk ini bisa jadi produk unggulan kita. Jadi buat teman-teman di sini yang masih belum mengetahui nih, aduh gue pengen iklanin produk yang mana ya, masih bingung. Oke, ini waktunya untuk kalian testing. Kalian cari tahu produk mana yang mau kalian iklanin. Kalian testing sendiri. Ketika kalian iklanin di Shopee, tentu aja akan ada logo iklan seperti ini. Teman-teman lihat di samping bawah kanan foto itu ada iklan tulisannya. Jadi akan ada logo iklan ketika kalian melakukan promosi di Shopee. Jadi di iklanku, jadi nanti di produk kalian tuh akan ada tulisan iklan. Kalian bisa iklankan 1-5 produk untuk testing. Apakah boleh lebih? Tentu saja boleh. 6-10 produk. Asalkan, ingat teman-teman, asalkan budget marketing kalian tuh cukup dan tidak memaksa. Terkadang juga ada seller nih maksa banget, padahal budget marketingnya tidak terlalu kuat, tapi dia maksa, akhirnya boncos. Nah, gue nggak mau teman-teman seperti ini. Kalau misalnya budget marketing kalian tidak terlalu kuat, jangan terlalu maksa. 1-5 produk aja itu udah cukup untuk testing. Tapi kalau misalnya mau lebih karena budget marketing kalian kuat atau banyak, silahkan. Nah, dari 1-5 produk ini, kita bisa akan mengetahui kira-kira produk mana yang kira-kira bisa jadi produk winning ketika kita iklanin, atau bisa jadi produk unggulan kita. Dari 1-10 produk yang kalian iklankan, akan mulai terlihat nih perlahan-lahan produk mana saja yang ada potensi untuk sering mendapatkan orderan. Dari situ kita bisa menilai bahwa produk tersebut cocok untuk kita iklankan. Kalau misalnya terkadang kita iklanin produk ternyata dalam 1 bulan ini nggak menghasilkan apapun, kita udah otak-atik kata kunci dan sebagainya masih tidak menghasilkan apapun, jadi ya berarti produk tersebut nggak cocok untuk kalian iklanin, atau mungkin kalian udah terlambat untuk iklanin produk tersebut. Tapi kalau misalnya kalian tidak mencoba untuk iklan, kalian nggak akan pernah tahu nih produk mana yang akan cocok banget dan jadi produk hero di toko kalian. Jadi kalian iklanin 1-10 produk. Ya saran dari gue sih 1-5 dulu ya. Kalau misalnya budget marketing kalian kuat ya silahkan. Yang kedua, bid rendah. Kalau misalnya ngomong soal bid, berarti kita akan mengetahui nih kira-kira biaya per kliknya akan jadi berapa duit. Nah, harga rekomendasi bukan berarti kalian harus ikuti ya. Kalian bisa testing dengan bid rendah dulu sambil dilihat apakah iklan tersebut efektif atau tidak. Jadi terkadang ketika kita melihat harga rekomendasi tinggi-tinggi, kita ikuti nih. Pengen tinggi juga. Justru itu yang nggak boleh. Kalau gue menyarankan, di sini tertuliskan harga rekomendasi bukan berarti kalian harus ikuti.
Lalu kalian bisa testing dengan bid rendah dulu. Jadi kalian bid rendah dulu nggak masalah, sambil dilihat perlahan-lahan. Kalau misalnya trafiknya mulai oke, atau mungkin kurang nampol, kalian naikin perlahan-lahan. Tapi kalau misalnya udah kayak kalian dari awal udah ikutin langsung gede, waduh bisa gawat tuh teman-teman. Jadi untuk toko yang belum terlalu banyak orderan, atau bahkan masih sangat sepi, kalau kalian mengikuti harga rekomendasi, bisa-bisa kalian akan sangat-sangat boncos. Kalau lihat di sini nih ya, harga rekomendasi bisa sampai 12.000. Kalau misalnya toko kalian ini baru, atau produk yang kalian upload ini baru, budget marketing belum terlalu kuat, kalian langsung ikutin harga rekomendasi 12.000, sekali klik, waduh, kacau, itu bisa-bisa kalian boncosnya parah banget. Yang ada kalian bukannya testing, malah jadi boncos gitu loh. Jadi jangan terburu-buru untuk memasang bid tinggi atau rekomendasi. Karena di sini kalian itu testing, bukan sudah menemukan winning product. Winning product yang gue maksud di sini adalah kalian sudah menemukan produk yang cocok banget untuk diiklanin di toko kalian. Kalau misalnya kalian belum menemukan winning product, jangan berani-beraninya untuk ngebid tinggi atau rekomendasi. Tapi terkecuali lagi, ingat yang tadi gue bilang, kalau budget marketing kalian kuat sekali, silahkan. Yang ketiga, volume pencarian. Ini yang orang-orang suka pada miss nih. Jadi ketika kita masukkan kata kunci, itu kan kadang ada volume pencarian ya. Kita bahas dulu nih. Untuk kata kunci, kalian boleh memasang yang volume pencariannya besar. Tapi akan lebih baik kalau kalian banyak kata kunci yang volume pencariannya masih rendah. Jadi kan terkadang ada beberapa orang yang nggak mau sama sekali untuk masukin kata kunci yang rendah, maunya yang tinggi-tinggi semua volume pencariannya. Tapi ada juga yang rendah semua. Kalau gue tidak menggunakan cara tersebut. Ya terkadang ada lah gue menggunakan cara tersebut, cuman gue akan lebih efektif kalau misalnya gue menggunakan metode yang gue buat ini. Jadi, volume pencarian tinggi akan membuat kalian susah untuk membuat produk kalian ada di atas. Dan bidnya sudah terlalu mahal. Karena apa? Yang udah memasang bid tinggi itu udah banyak banget sellernya. Volume pencarian udah besar banget. Jadi that's why ketika kalian baru iklanin, kalau misalnya kalian ikut-ikutan nih, yang ada produk kalian tuh nggak ada di atas. Tapi ada di paling belakang mungkin, atau mungkin di page berapa. Tapi sekalinya diklik, karena belum ada ulasan, atau toko kalian tuh belum mantep, penjualannya belum banyak, sekali klik langsung 12.000 misalnya. Kalian bisa boncos banget di sini. Jadi untuk volume pencarian tinggi, akan susah untuk membuat produk kalian ada di atas, dan bidnya akan terlalu mahal. Lalu untuk volume pencarian yang ketiga, kalian bisa mixing kata kunci dengan volume pencarian tinggi dan rendah. Sambil dilihat apakah kata kunci tersebut efektif atau tidak. Kalau gue tuh pakai metodenya mixing. Ada yang volume pencariannya tinggi dan ada yang rendah. Tapi yang gue banyakin itu yang rendah. Tapi gue mixing. Jadi nggak cuma kayak rendah semua atau tinggi semua, tapi gue mixing. Terkadang ada beberapa produk yang kalau misalnya emang udah mantep banget, mau rekomendasi bidnya tinggi semua, itu silahkan. Tapi kan kita nggak mau ya, kita maunya kan rendah. Sebisa mungkin biaya iklan serendah mungkin tapi omset sebesar mungkin, bener gak kayak gitu kan? Sambil kita lihat apakah iklan tersebut efektif atau tidak dengan kata kunci tersebut, dengan produk yang kita iklanin. Nah disitulah nanti kalau kita udah testing, kita akan mengetahui oke, produk ini winning atau enggak. Sekarang teman-teman waktunya untuk iklan nih. Kalau kalian udah mengetahui ketiga rekomendasi dari gua, dari bidnya rendah, terus untuk supaya volume pencariannya harus kayak gimana, lalu untuk produknya seperti apa, sekarang kalian udah waktunya untuk iklan. Segitu aja penjelasan dari gua. Emang singkat karena nggak perlu terlalu dalam. Kalau misalnya terlalu banyak materi nanti kalian tidak fokus. Yang penting di sini kalian udah memahami dan udah mengetahui konsepnya, dan kalian udah bisa coba untuk iklan. Dan buat teman-teman di sini yang pengen membeli digital course gua, silahkan kunjungi link ini desti.store/riogandi. Di situ ada banyak sekali course, ada 10 saat ini, termasuk untuk product and market research, optimasi foto, optimasi judul, terus promosi yang efektif, pokoknya masih banyak lagi. Jadi bisa langsung kunjungi aja di link ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di riogandi_ dan YouTube gue riogandi. Oh iya, buat teman-teman di sini yang pengen request, pengen buat video apa, silahkan komen aja. Di situ akan gue baca-bacain, akan gue balas-balasin. Silahkan komen. Dan gue juga ada membership di YouTube. Kalau misalnya kalian ingin join membershipnya, silahkan join. Dan yang terakhir, Riogandi, peace out.